अल्लाह पाक की रहमदिली पे जरा भी शक नहीं था। नो 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 नो। इस कहानी से पता चलता है ये खुदा की राह। देखिए भाईजान, आप ही बता दीजिए कि वो था कौन? वो शैतान था। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta movie dimanapun berada. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Fajar, dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul My Name is Han, yang kebetulan film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak angkat saya. Hehehe. British Airways Flight 902 to London Heathrow. Rizwan Khan itulah nama yang diperankan Shah Rukh Khan pada film ini. Diceritakan Khan baru saja mendarat di sebuah kota San Francisco, USA. Ketika berada di ruang pemeriksaan barang, dimungkinkan seseorang telah melaporkan hal aneh dari perilaku Khan. Tiba-tiba Khan dipanggil petugas handphone untuk dimintai keterangan. Di sana Khan menjawab apa adanya. Ya, itu tujuanku adalah untuk menemui Presiden George Bush. Saya pergi ke sini untuk memberitahu beliau bahwa namaku adalah Khan dan aku bukanlah teroris. And I'm not a terrorist. Terlihat konyol memang, namun akhirnya petugas airport mengizinkannya pergi. Berhubung kehabisan uang, terpaksa Khan harus pergi ke kediaman presiden dengan naik bis. Di halte terminal itu ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seseorang bernama Madirda. Siapakah Madirda? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cekcokdot. Film ini kita awali dari beberapa tahun lalu, di mana Khan terlahir di kota Brokoli, India. Setiap hari ia dibawa ayahnya bermain di sebuah bengkel miliknya. Namun saat ini bengkel tersebut sudah pindah tangan dan seringkali Khan diusir dari sana oleh yang punya bengkel. Sementara kepergian sang ayah, kini Khan hidup bersama ibunya, Reza, dan adik kecilnya yang bernama Zakir. Mereka lah yang senantiasa menemani hari-harinya. Bahkan diakibatkan oleh penyakit Asperger syndrome yang dialami Khan, dia mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu daripada adiknya sendiri, yaitu Zakir. डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या थी. Binaan psikis dan konsep-konsep kebaikan senantiasa ditanamkan sang ibu dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut, Khan sering menjadi objek bulian oleh teman-temannya sekelas. Meskipun faktanya secara kesadaran emosional, Khan justru melampaui mereka semua. जरा नक्शा दे बस कर चल उठना बेटा चल. Pada suatu hari Khan dibawa sang ibu menemui sang profesor bernama Wadia. Meskipun sempat menolak, namun setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Hal itu terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana dan ternyata Khan mampu mengatasinya. Momen ini sontak membuat gurunya kagum bercampur haru atas kecerdasan IQ yang dimilikinya. Genius! Genius! Sementara itu Zakir yang ini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri atas kakaknya. Namun dengan penuh kearifan, sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu. Meskipun Zakir belum bisa menerimanya. Di usianya yang ke-18, Zakir pergi ke Amerika karena mendapatkan beasiswa di sana. Sementara Khan tak bisa berkata apa-apa saat itu karena maklum bahwa Zakir masih menyimpan marah atas dirinya. अम्मी हसीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है. Singkat cerita, setahun pasca pernikahan Zakir di sana, dia bahkan belum sekalipun mempertemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu yang semakin tua dan sakit-sakitan. भाई को भी स्पॉन्सर कर रहा हूँ. या अल्लाह. 6 bulan kemudian sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. उनका दिल जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था. भी जाकिर की तरह एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा.
Kemudian kembali ke Amerika membawa kakaknya, yaitu Han, untuk hidup bersama keluarganya. Tiba di Amerika, Han disambut baik istrinya Zakir, yaitu Hasina. Namun bagi Han sendiri, bahwa kebisingan kota dan banyak ditemui corak warna kuning di sana justru membuatnya ketakutan dan Han sangat tidak menyukai hal-hal tersebut. Beruntung Hasina, yang kebetulan adalah dosen ilmu psikologi ini, paham betul dengan kondisi kakak iparnya dan berhasil membuat Han sedikit bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Di sisi lain, Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya ini ternyata Han masih bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara yang berperan selama ini akan hal itu adalah almarhum sang ibu. ये है हमारा ऑफिस आइए देखिए गौर से देखिए गौर से देखिए Suatu ketika Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukannya di kantor dan Han pun siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir yang bernama Herbal Magnes. Bahkan dia membuktikannya sendiri khasiatnya. Besok harinya Han boleh memerankan dirinya sebagai sales produk Herbal Magnes dengan gayanya yang polos. It says that the product will reach you in 7 days. We are lying. Namun ketika mau menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takutnya. Ditambah suara bising bis trim yang hampir saja menabraknya. Situasi tersebut memanggil seorang pemilik salon rambut untuk datang melerai keributan itu. Sementara Han baru menyadari telah kedatangan peri cantik juru selamat baginya. Namun tiba-tiba aliran jantung Han berdebur dengan kencang ketika si bos nan elok dan baik hati itu mengetahui kedatangannya. Sebagai pramuniaga yang baik di salon itu, Han disambut si bos dengan baik pula. Bahkan produk yang dibawa Han lari semua. Dia bernama Madirda. Dia memang cantik, bahkan bagi Han sendiri Madirda itu sangatlah cantik. Setelah beberapa hari mengenal Madirda, Han mulai terpaut hati dengannya. Hingga suatu saat, tepat di depan salon itu, Han nekat mengungkapkan perasaannya. Marry me. अच्छा लगा Meskipun sempat ada penolakan dari Madirda, namun dia sendiri pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadap Han. Hingga pada saatnya tiba, Madirda akhirnya bersedia menyambut bisikan hati kecilnya dengan tanpa menghiraukan kekurangannya Han. Bahkan kendati berbeda agama sekalipun. Begitupun dengan Han, dia siap menjalani hidup bersamanya dan bersama anak dari suami pertama Madirda yang bernama Samir. Okay. Marry me? Keputusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir, namun Han yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya, sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk melarang melakukan maksud baiknya, termasuk Zakir sendiri. Tiba di hari pernikahannya, Hasina datang memberikan doa restu bagi Han dan Madirda. Hari-hari mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian kendati berbeda keyakinan setelah melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Madirda saat ini turut dirasakan pula oleh sahabatnya yaitu Sarah bersama suaminya yang juga sebagai wartawan dan anaknya yang bernama Reis sekaligus teman sekelas Samir. Mereka selalu datang di setiap acara keluarga Han dan Madirda. Diceritakan ketika mereka tertidur lelap, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan berita tentang tragedi hancurnya Menara World Trade Center atau WTC oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan agama Islam. Semenjak peristiwa itulah pemerintah Amerika dan warganya mulai antipati terhadap Islam, sekaligus mencap Islam sebagai agama yang kejam dengan kecenderungan radikalisme. Hal ini menunjukkan sejarah baru dunia barat telah dimulai ditandai dengan tragedi 11 September 2001 ini. पर अब तीसरा बंटवारा हो गया था 9/11. Imbasnya adalah kini umat Islam di sana jadi tak nyaman, sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk sebagai reaksi dari kebencian mereka. Dijarah, dibuli, dikucilkan seolah menjadi makanan sehari-hari umat Islam di sana. Begitu pula yang dialami oleh Hasina ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatannya. Sebagai kakak, Han datang dan berusaha menenangkan Zakir atas ujian yang menimpa Hasina.
मेरे राजा बेटे हो ना। Hari-hari pun berlalu dengan rasa cemas yang ada. Tiba-tiba mendengar kabar buruk bahwa Mike, suami Sarah, tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat, mereka turut berduka cita atas kematian Mark. Namun setelah itu sikap Reese berubah secara drastis. Dia selalu berpaling dari Samir seperti menyimpan sebuah dendam. Hal itu terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka dan Reese menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya, sekawan anak remaja datang justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Samir, maka terjadilah perkelahian hebat. Samir dikeroyok dan dianiaya hingga tewas, sempat dirujuk ke rumah sakit, namun sayangnya Samir tak tertolong. Kejadian tersebut membuat Madirda sangat terpukul. Tentunya bukan hanya Madirda, tetapi juga Khan, di mana dia sudah menganggap Samir seperti anaknya sendiri. Madirda yakin terbunuhnya Samir hanya karena dia seorang muslim setelah disematkan nama Khan di belakang namanya. Kebenciannya sudah terlanjur menguasai jiwa Madirda sehingga kata-kata penyesalan pun terucap dari mulutnya. Jika saja dia tak menikahi Khan, mungkin semua ini takkan terjadi. Kedewasaan sikap Khan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan ketulusan. Meskipun ia harus angkat kaki dari kehidupan Madirda untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Khan dan dia bukan seorang teroris. Khan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius lantas memutuskan sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden George W. Bush. Setidaknya langkah ini dapat sedikit merebus kepedihan atas kematian Samir sekaligus meyakinkan Madirda bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta dan tak ada sedikit pun yang salah dengan Islam. Segmen ini terkait dengan adegan pertama yang mana telah dibahas di awal tadi. Perjalanan yang sangat jauh tak membuat Khan patah harapan untuk bisa bertemu presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras, dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal. Di sana Khan berusaha mengemukakan tentang identitas Islam dengan sikap-sikap ketaatan. Hal tersebut membuat kagum seorang Kristiani dan sepasang Muslim yang baru saja dikenalnya di sebuah restoran. Di tengah rasisme masyarakat Barat ketika itu, dengan tegar Khan menjalankan kewajibannya sebagai Muslim, yaitu sholat. Karena dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun, melainkan hanya tergantung pada keyakinan penganutnya. Di sisi lain, Madirda terus berusaha mengungkap kasus di balik terbunuhnya Samir, anaknya. Namun selama 6 bulan, penyelidikan pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Samir. Bahkan bermaksud menutup kasusnya. Alhasil, Madirda kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. Looking for any leads on the boys who killed my son. Any information at all? 180 hari perjalanan telah membawa Khan tiba di daerah Wilhelm, Georgia, di mana dia bertemu dengan seorang ibu yang bernama Jenny setelah ia menolong anaknya, yaitu Joel. Setelah beberapa hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada perang Irak, di mana putra sulung Mama Jenny termasuk salah satunya. Di sana Khan menjunjung jiwa toleransi yang tinggi, di mana dia mengubah kerinduannya terhadap mendiang anaknya di hadapan mereka yang meskipun berbeda agama. Dengan segala ketulusan, mereka pun turut berdoa untuk Samir. Singkat cerita, Khan sudah tiba di Los Angeles, di mana hari itu akan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana. Namun ketika hendak berdoa di sebuah masjid, Khan tak sengaja mendengar diskusi seorang imam Dr. Faisal Rahman dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail anaknya di jalan Allah. मुझे गुस्सा तब आता है जब यही नेकी. Namun redaksi dan intonasi bahasa sang dokter ini seperti sedang mendoktrin jemaat untuk sebuah gerakan perlawanan atas keresahan umat Islam di sana. Tiba-tiba Khan tersentak kaget, dengan tegas dia menolak pemikiran serta ajakan sang dokter sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang, melainkan kasih sayang. इस कहानी से पता चलता है ये खुदा की राह
आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। भाईजान, आप ही बता दीजिए कि वो था कौन? वो शैतान था, शैतान। Khan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI, sebelum kemudian dia pun berbaur dengan massa untuk bertemu presiden. Di balik kerumunan berkali-kali, Khan menyuarakan pesannya dengan lantang. Hal tersebut sontak menarik perhatian seorang kru media BBC News. Namun faktanya perkataan Khan ini justru memancing kesalahpahaman massa. Akhirnya Khan ditangkap petugas atas dugaan terindikasi teroris. Alhasil usaha Khan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung, dua awak media yang sempat melihat kejadian itu berhasil menggali informasi detail tentang sosok Rizwan Khan dari seorang hacker handal dibantu dengan seorang psikiater dan kepala pimpinan redaksi BBC News yang juga sebagai pengacara ini. Akhirnya mereka pun berhasil menyiarkan berita secara live sebagai klarifikasi bahwa berdasarkan data dan fakta, Rizwan Khan tidak bersalah. Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut sehingga akan difasilitasi untuk menyampaikan penemuan terduga teroris pemimpin Dr. Faisal Rahman kepada FBI. Dari pelaporan itulah akhirnya Khan dibebaskan tanpa syarat. Di ruang resepsionis kantor itu, Khan mencium aroma wangi tubuh Madirda yang khas. Spontan dia pun mencarinya. Namun setelah menemukan Madirda, Khan lebih memilih untuk menunaikan janjinya kepadanya. Karena dia yakin bahwa janji adalah hutang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Pasca kejadian tersebut, nama Rizwan Khan mendadak viral di media Amerika. Sosoknya yang menginspirasi banyak orang serta perlahan menggugah rasa percaya diri umat Islam di sana atas identitas agama mereka. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa bencana badai melanda daerah Wilhelm, Georgia. Seketika itu, Khan teringat tentang sosok Mama Jenny dan si rambut galing Jul. Maka kemudian dia pun bergegas pergi untuk segera menolongnya. Ternyata benar, pemukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan yang hampir karam ditelan banjir. Mereka yang selamat melindungi diri dan luka-lukanya di balik atap bocor gereja tua itu. Khan yang lebih dulu tiba di sana turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya dan kecerdasannya. Nama Rizwan Khan kembali menggema ketika stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Riz untuk segera mengakui kesalahannya kepada Madirda, yang secara sadar Riz dan kawan-kawannya menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kini Madirda merasa sedikit lega, kemudian menemui Khan di Wilhelm, Wilmington, Georgia. Namun tiba-tiba seseorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut kanan Khan. Hingga Khan jatuh tak sadarkan diri. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Khan kembali senyum dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di Wilhelm, Georgia. Dengan antusias Khan bersama rombongan menerobos kerumunan, namun sayang presiden sudah istirahat untuk pulang. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Khan. Dan ternyata dengan sangat senang hati beliau menyambut kedatangan Rizwan Khan. Dengan pertemuan penting ini, tunailah sudah janji seorang Khan untuk istri dan anaknya Samir Khan. Ending yang sangat mengharukan.
Banyak pesan moral yang bisa kita petik dari film ini. Di antaranya saja, manusia dibedakan hanya dengan baik atau buruk perilakunya. Dan apapun yang kita pilih, maka itulah identitas kita. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk share apabila video ini bermanfaat, dan like dan komen apabila kalian menyukai video review film ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.